Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran kimia kelas 12 semester 1. Pada kesempatan ini yang akan kita bahas yaitu pokok bahasan sel Volta dan kegunaannya dan sub pokok bahasan sel Volta atau sel Galvani. Materi ini merupakan kelanjutan dari materi yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu reaksi redok, ya, reduksi dan oksidasi. Ya, para siswa sekalian, ini adalah gambar dari bermacam-macam baterai yang kita pergunakan sehari-hari, ya. Ini ada baterai alkalin, ada baterai biasa, baterai zinc karbon, ya. Ada baterai litium, ada baterai untuk jam, yaitu baterai perak oksid. Ada juga baterai untuk HP ya, nikel hybrid, ada juga baterai untuk mobil, motor yaitu aki atau baterai timbal ya. Ini semua termasuk ke dalam sel Volta. Namun ya perlu kita ketahui bersama bahwa bentuk ya dan juga macam sel Volta zaman sekarang jauh sekali ya ketika sel Volta pertama kali ditemukan, yaitu sekitar 200 tahun yang lalu. Ya. Namun walaupun berbeda ya, berbeda bentuk, model dan berbeda macam, namun tetap ya menggunakan prinsip sel Volta. Nah, lalu apakah itu sel Volta? Ya. Dan bagaimana prinsip kerjanya? Ya, ini pertanyaan mudah-mudahan bisa terjawab dengan kita menonton habis ya video ini. Sel Volta atau sel Galvani. Sel Volta adalah sel elektrokimia yang dapat menghasilkan energi listrik yang disebabkan oleh terjadinya reaksi redoks yang spontan. Sel Volta sering disebut juga dengan sel Galvani. Ya. Volta dan Galvani adalah ahli yang pertama kali menemukan fenomena sel elektrokimia. Ya, Luigi Galvani, itu nama lengkapnya, merupakan ahli fisiologi berkebangsaan Italia yang menyatakan bahwa sifat listrik pada tulang hewan, ia membuktikannya melalui percobaannya pada tulang katak. Ia lakukan pada tahun 1771. Kemudian Alessandro Volta, ahli fisika juga berkebangsaan Italia, melakukan percobaan yang sama dengan Galvani dan menyatakan bahwa aliran listrik yang terjadi adalah karena kontak logam yang tidak sama. Ya, Volta ini melakukan percobaan itu pertama kali pada tahun 1800. Sekalian, tadi terjawab sudah apa itu sel Volta ya. Jadi sel Volta adalah sel elektrokimia yang menghasilkan energi listrik dari suatu redok yang spontan. Sekarang bagaimana prinsip kerjanya? Ya, jika ke dalam larutan tembaga 2 sulfat, ya, COS4, dicelupkan logam seng, maka akan terjadi reaksi redoks spontan. Ya, ini larutan COS4 dalam gelas kimia, kemudian dimasukkan logam seng, ya, maka ini langsung terjadi reaksi redoks. Nah, seng ini akan mengalami oksidasi, ya. Ini menghasilkan seng 2, ya, seng 2 positif ditambah 2 elektron. Nah, kemudian elektron itu ditangkap oleh ion Cu ya, ion Cu sehingga terjadilah reaksi reduksi dan menghasilkan Cu ya, Cu dalam bentuk endapan. Sehingga ini larutan lama-lama akan menjadi berwarna hitam atau kehitaman karena terbentuknya endapan Cu tersebut. Nah, lalu barangkali kita bertanya, apakah reaksi redoks spontan ini bisa menghasilkan listrik? Ya, pada prinsipnya reaksi redoks spontan dapat digunakan sebagai sumber listrik. Nah, tetapi harus dirangkai sedemikian rupa agar reaksi redoks spontan tersebut menghasilkan listrik. Nah, adapun rangkaian dalam sel Volta sebagai berikut. Nah, misalnya disediakan gelas kimia ya, diisi dengan larutan
ZnSO4. Kemudian ke larutan tersebut dimasukkan elektroda ya dari seng atau Zn. Kemudian sediakan juga larutan kedua, ya isi dengan CuSO4, kemudian masukkan sebagai elektrodanya Cu atau tembaga. Nah, kemudian kedua larutan itu dihubungkan dengan jembatan garam. Jembatan garam itu alatnya dari pipa U, kemudian isinya itu adalah agar-agar yang diberi elektrolit ya. Elektrolitnya bisa KNO3 atau juga yang lainnya. Nah, kemudian kedua elektroda ini dihubungkan dengan kawat dan voltmeter. Maka, ya ini secara spontan ini akan terjadi reaksi redoks. Nah, reaksi redoks oksidasinya ada itu Zn. Jadi Zn akan menghasilkan reaksi oksidasi, terbentuk Zn2+ dan 2 elektron. Nah, Zn2+ ini masuk ke dalam larutan, gabung dengan larutan lain, kemudian elektronnya ini mengalir melalui kawat ya, menuju ke elektroda Cu ya. Nah, di sana dari elektroda Cu masuk ke larutan dan ditangkap oleh ion CO2+. Ya. Maka terjadilah reaksi reduksi. Nah, reaksi reduksi ini menghasilkan endapan Cu. Nah, endapan Cu ini akan mengendap menempel di elektroda Cu ini. Jadi kalau yang sebelah kiri elektroda Zn ini berkurang karena ada reaksi oksidasi, tapi ini berkurangnya mikroskopis sangat kecil karena atom ya. Kemudian yang sebelah kanan itu elektroda Cu akan bertambah karena menempel hasil dari oksidasi ini. Nah, akibat dari reduksi dan oksidasi ini, maka terjadilah kelebihan ion positif untuk yang larutan ZnO4 ya karena ditambahkan hasil oksidasi itu. Kemudian yang sebelah kiri larutan CO4 ini kekurangan ion positifnya karena terjadi reaksi reduksi itu. Nah, kelebihan dan kekurangan ini itu akan diseimbangkan oleh jembatan garam. Jadi ion negatif akan masuk ke larutan ZnO4 ya supaya seimbang. Itu yang ZnO4 kelebihan positif maka tambahkan negatif supaya seimbang. Kemudian CO4 larutannya ini kekurangan ion, maka positifnya maka ditambah dari jembatan garam itu. Nah, demikian terus berputar reaksinya. Itu beda potensinya terbaca oleh voltmeter itu sebesar 1,10 volt untuk sel volta seperti ini. Dan ini reaksi terus berputar sampai ada salah satu yang habis, itu baru terhenti. Jadi misalnya Cu2 plusnya habis larutannya, itu akan terhenti. Atau mungkin Zn ya sebelah kiri, itu mungkin juga habis, bisa beberapa waktu gitu, nanti juga itu akan habis. Jadi kalau tidak habis terus berputar. Atau mungkin jembatan garamnya habis. Ya. Kemudian Zn yang mengalami oksidasi itu menghasilkan elektron. Elektron itu bermuatan negatif. Maka Zn di sini elektrodanya disebut elektroda negatif atau kutub negatif, ya, namanya anoda. Kemudian ya Cu elektroda Cu ini diburu oleh elektron, maka dia bermuatan positif, ya, disebut katoda. Nah, jadi anoda di sini di Zn ini tempat terjadinya oksidasi dan katoda adalah tempat terjadinya reduksi. Nah, lalu bagaimana reaksi lengkapnya? Nah, baik, reaksi lengkapnya adalah sebagai berikut. Ya, reaksi lengkapnya anoda itu terjadi reaksi oksidasi. Ya, anoda adalah kutub negatif. Ya, reaksinya ada Zn. Ya, reaksi menghasilkan Zn2 positif ditambah 2 elektron. Kemudian reaksi reduksinya di katoda atau kutub positif ya. Di sana Cu yang reaksinya CO2 positif ditambah 2 elektron menghasilkan Cu. Nah, reaksi redoksnya tinggal dijumlahkan ya, dijumlahkan elektronnya saling dicoret karena udah sama. Jadi reaksi redoksnya Zn ditambah CO2 positif menghasilkan Zn2 positif ditambah Cu. Nah, susunan sel volta ini menghasilkan beda potensial 1,10 volt. Nah, susunan sel volta ini juga dapat ditulis ya dengan notasi singkat yang disebut notasi sel. Nah, rumusnya sebelah kiri itu reaksi di anoda. Kemudian sebelah kanan reaksi di katoda dan dihubungkan dengan dua garis sejajar. Ya, jadi reaksi notasi selnya untuk reaksi ini Zn ya garis miring Zn2 positif, kemudian garis sejajar 2 Cu2 positif garis miring Cu. Nah, darurat ini mungkin kita ya
banyak pertanyaan di antaranya, mengapa dalam sel protein ini Z-end yang oksidasi ya, bukan Cu. Sedangkan yang reduksi adalah Cu atau bukan Z-end. Kemudian mengapa sel protein ini menghasilkan berat potensialnya 1,10 kok, tidak yang lain? Nah, pertanyaan ini akan dijawab ya dalam bahasan yang selanjutnya yaitu dengan potensial sel. Ya, sekali lagi pertanyaan ini akan terjawab nanti pada bahasan potensial sel. Ya, baik para sekalian, barangkali ini uraian materi tentang sel pota dapat saya simpulkan. Pertama, reaksi redoks spontan dapat digunakan sebagai sumber listrik dengan memisahkan ya, dengan memisahkan reaksi oksidasi dan reduksinya dipisahkan. Kemudian yang kedua, alat yang dapat mengubah reaksi kimia menjadi listrik itu disebut sel polta atau sel galvanik ya. Nama ini adalah yang pertama kali menemukannya. Kemudian pada sel polta atau sel galvanik, anoda ya, anoda itu adalah kutub negatif ya, merupakan tempat oksidasi. Katoda ini kutub positif ya, merupakan tempat reduksi. Ingat ini di sel polta. Jadi di sel polta anoda kutub negatif, katoda kutub positif ya. Anoda tempat oksidasi, katoda tempat reduksi. Kemudian yang keempat, jembatan garam ya, pada sel polta berfungsi untuk menyeimbangkan ion-ion dari reaksi oksidasi dan reduksi. Cara untuk menuliskan notasi sel ya dengan rumus ya, rumusnya sebelah kiri reaksi di anoda, sebelah kanan reaksi di katoda ya. Dipisahkan dengan dua garis sejajar. Nah, itulah uraian ya singkat tentang sel pota. Terima kasih ya Anda yang sudah menonton video ini. Ya, semoga dapat memberi manfaat ya bagi kita semua, khususnya untuk saya sendiri. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.